Gimana ya rasanya teman-teman jika kamu bereinkarnasi menjadi seorang anak idola yang kalian suka dan tiba-tiba terlibat lagi dengan kejadian yang tidak mengenakan dan harus memulai rencana untuk membalaskan dendam ke sumat kalian dengan menjadi idol juga. Inilah ya cerita menarik dari si kembar yang akan menjadi idol sambil membalaskan dendam ibunya yang tercinta. Apakah kalian tertarik dengan cerita ini? Jika iya, mari kita tonton pembahasan mengenai Oshinoko episode ke-1. Awal mula cerita menceritakan mengenai seorang idola atau artis penyanyi yang sedang bernyanyi bersama kelompoknya. Tentu, yang menjadi garis utama itu adalah perempuan yang bermata bintang yang cukup mudah untuk dikenali. Yang ternyata adegan itu adalah sebuah siaran TV yang sedang ditonton oleh seorang dokter yang menjadi fans berat si artis, di mana dia menjelaskan latar belakang si artis yang cukup lengkap dari tahun hingga para anggotanya yang memang dia hanya suka pada si artis utamanya aja yang bernama Ai. Tetapi masalahnya adalah si dokter ini malahan nonton siaran konser tersebut di ruangan pasien dan langsung ditegur oleh si suster yang mengatakan kepada si dokter untuk tidak menggunakan ruangan pasien seenaknya saja. Memang si dokternya cukup jadi fans fanatik ya teman-teman. Apalagi si dokter ini ternyata bekerja di rumah sakit pinggiran yang jauh dari kota. Jadi dia pun susah untuk menonton konser secara langsung. Setelah si suster menegur si dokter, dia pun mengingatkan mengenai berita yang sedang trending di Twitter yang menginformasikan mengenai Ai, si idola dokter tersebut yang akan hiatus tanpa alasan yang jelas. Tentu si suster cukup bertanya-tanya kenapa si dokter yang sudah tua itu bisa menyukai gadis 16 tahun dan mengatainya sebagai lolicon. Sang dokter pun langsung saja berdalih dan memberikan sebuah alasan yang cukup sedih ya teman-teman. Karena dulu saat dia sedang praktek kerja di musim dingin sebelumnya, dia ada merawat seorang gadis perempuan yang tidak bisa kemana-mana dan dia itu cukup menyukai idol yang bernama Ai. Dalam percakapan mereka di sini, si anak yang punya penyakit berat ada bertanya kepada si dokter, pernahkah dia terfikirkan bagaimana jika mereka bisa bereinkarnasi menjadi seorang anak idol dengan koneksi dan penampilan yang bagus dari lahir. Nah ini ya teman-teman, menjadi sebuah pertanda sendiri untuk kita para penonton untuk bisa mengetahui ini anime bakal kemana jalurnya. Hehe. Si anak perempuan yang cukup menyukai idol Ai tersebut cukup dekat dengan si dokter yang memang memiliki pemikiran normal dan logika yang cukup tinggi. Tentu sebagai dokter dia akan selalu menyemangati pasiennya hingga dia mengajak anak perempuan itu untuk bisa bertahan hingga umurnya 16 tahun nanti, yang sayangnya si anak perempuan itu tidak bisa bertahan sampai umur segitu atau tidak diberikan kesempatan untuk bertumbuh lebih dari umur 12 tahun dari umurnya sekarang ini. Karena dia sudah meninggal akibat penyakit yang dia derita dari kecil. Kasian ya teman-teman. Tapi hal itulah yang membuat si dokter ingin melanjutkan mimpi si anak perempuan untuk ikut menyukai idol kesukaannya. Yang sampai-sampai sekarang si dokter malah jadi penggemar setia dengan si idol. Ketika mulai melanjutkan pekerjaannya lagi, si dokter malah mendapati sebuah pasien yang berumur 16 tahun dan sedang hamil dan tidak memiliki orang tua juga. Jadi yang menemaninya hanya si manajernya atau presidennya saja atau perwakilannya saja. Makanya ketika bertemu dengan wajahnya, si dokter yang memang fans berat itu masih bisa menahan wajah gembiranya ketika bertemu dengan idolanya si Ai. Namun ketika dia baru keluar itulah, dia saking terkagum-kagumnya karena bisa bertemu dengan idolanya, dia sampai ambruk karena dia kaget idolanya tiba-tiba hamil di umurnya yang masih muda. Dalam percakapan, sang idola dengan manajernya pun masih belum diketahui siapa yang menghamili si Ai. Setelah pengecekan kandungan, didapati ternyata Ai itu akan mendapatkan anak kembar di dalam kandungannya sekarang ini. Tentu, sang manajer ada menanyakan apakah benar Ai ingin melahirkan anak tersebut. Lalu si Ai hanya bisa menanyakan lagi ke si dokter dengan jawaban bahwa itu kembali pada pilihan Ai sendiri yang ingin melahirkan mereka atau tidak. Pada malamnya, si dokter yang sedang merenung di atap rumah sakit ada berpikir mengenai kejadian yang dialami pada hari itu dan memikirkan lagi si anak perempuan dengan tindakan apa yang harus dia lakukan. Tapi tiba-tiba si Ai-chan ada datang ke atap untuk meluruskan pikirannya sembari melihat pemandangan. Disitulah si dokter sempat berbicara dengan Ai mengenai pekerjaannya yang menjadi artis idol. Ai pun bingung apakah dia pernah membicarakan mengenai pekerjaannya dan dijawab oleh dokter bahwa pasiennya dulu adalah fans beratnya. Jadi dia tahu siapa itu Ai sebenarnya.
Makanya si Ai sengaja memilih rumah sakit pinggiran agar tidak ada yang tahu mengenai skandal yang terjadi pada dirinya. Hal itu tidak menjadi masalah untuk Ai sebenarnya ya. Malahan dia menjadi terbuka dengan si dokter mengenai kenapa dia ingin tetap melahirkan anak-anak ini. Hal itu dikarenakan Ai yang tidak memiliki keluarga dari dulu dan sekarang dia ingin sekali memiliki keluarga untuk dirinya sendiri. Makanya dia akan tetap melahirkan anak-anak tersebut karena dia memiliki bayangan untuk menjadi bahagia bersama dengan keluarganya. Dalam pembicaraan ini sebenarnya teman-teman, ada sesuatu yang cukup aneh atau unik dari otaknya si Ai mengenai menjadi idola, yaitu bahwa idol itu adalah objek pujaan di mana mereka berkilau melalui sihir kebohongan, jadi dia akan terus berbohong untuk tetap menjadi idol agar dia bisa terlihat bahagia. Namun ketika dia mengatakan perasaan aslinya mengenai dia itu sebenarnya ingin merasakan kebahagiaan asli yang memang dia idam-idamkan selama ini. Jadi selama ini ketika dia tersenyum, dia memikirkan cara bagaimana berbohong di depan fans-fansnya sendiri. Ya wajar ya teman-teman bahwa idol itu harus selalu tersenyum, karena jika dia terlihat murung, dia akan ditinggalkan oleh para fansnya. Ketika si dokter mendengar perkataan si Ai, dia pun langsung mengerti mengenai kenyataan pahit yang dimiliki Ai untuk menjadi idol dan harapannya. Hal itu membuat si dokter pun bersemangat dan mulai membulatkan tekad untuk menyalurkan anak-anak yang ada di perut Ai dengan selamat untuk melihat dunia. Makanya, si dokter yang menjadi pendamping Ai selama kehamilannya mulai dekat dengan Ai dan melihat progres kehamilannya seperti apa. Tetapi sayang sekali ya teman-teman, dalam perjalanan pulang si dokter ternyata dirinya tidak bisa menemani Ai sampai kehamilannya selesai. Karena ketika dia sedang ingin berjalan pulang, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang terlihat seperti stalker ada menanyakan keadaan Ai dan dikejar oleh si dokter. Namun naasnya, si dokter malah didorong ke tepi jurang dan meninggal di situ. Sebelum meninggal, inilah si dokter ada melihat sebuah flashback mengenai percakapan yang dia ingat mengenai reinkarnasi menjadi seorang anak idol, di mana hal itu ternyata masih ada hubungannya dengan dirinya sekarang ini. Karena si dokter pintar kita ini sekarang bereinkarnasi menjadi anaknya si Ai, sang idola kesukaan si dokter juga, teman-teman. Asik ya, si dokter bisa menang banyak di sini. Sang dokter sekarang ini sudah bereinkarnasi menjadi Aquamarine, anak laki-laki Ai dan kembarannya yang bernama Ruby, si adik perempuannya. Tentu Ai yang masih muda pada umurnya jadi masih kesulitan untuk menjaga anak kecil. Jadi si manajernya mulai membantunya dalam menjaga anak-anak dengan bantuan istrinya sekarang ini yang cukup cantik dan muda. Jadi saat Ai bekerja, si istri manajer inilah yang akan menjaga anak-anaknya. Ai yang memang masih muda untuk menjadi ibu dan idol akan sangat sensitif dengan keadaannya sekarang ini, di mana dia hamil di luar nikah yang akan menjadi skandal yang luar biasa besar jika ketahuan. Makanya dia harus selalu dibantu oleh rekan-rekannya sekarang ini. Aqua yang memiliki badan bayi tapi memiliki otak om-om, jadi cukup menyukai situasinya sekarang ini, yang beruntung sekali seumur hidupnya ya teman-teman. Saat Ai sedang bekerja di sinilah baru terlihat bahwa Aqua sering menonton ibunya secara langsung secara live. Dalam keadaan studio inilah yang menjadi sebuah pelajaran untuk kita ya teman-teman, untuk mengetahui lika-liku ketika orang sedang dalam industri entertainment. Karena dalam live inilah kita bisa melihat semua pekerja yang ada di situ, tidak peduli dengan siapa kamu, sebesar apa popularitas kamu, yang penting kamu bisa menghasilkan untuk mereka dan kamu akan didewa-dewakan, alias dimanfaatkan dan diperas untuk menjadi penghasil uang bagi dunia entertainment gitu ya teman-teman. Sudah pastinya ketika Ai yang sudah mulai bernyanyi itulah keahlian Ai langsung terlihat sebagai seorang jenius dalam talenta sebagai penghibur, karena bisa memikat semua orang yang tidak peduli awalnya dengan dirinya, tapi langsung terpaku dalam sekali lihat dalam pertunjukan si Ai. Keren gak tuh ya, seorang idol yang luar biasa seperti ini teman-teman. Tentu hal ini membuat Aqua yang menonton ibunya yang sedang live inilah mulai berpikir betapa bersyukur dirinya karena bisa hidup dekat dengan Ai sekarang ini. Selagi dia menonton, tiba-tiba adik perempuannya si Ruby ada bangun dan mendekati Aqua untuk memarahinya karena dia tidak dibangunkan ketika acara ibunya sedang live. Di sini ternyata selain Aqua, Ruby itu ternyata adalah seorang reinkarnator juga yang memang menjadi fans fanatik Ai juga di sini. Saya kira dia ini anak-anak biasa aja, tapi ternyata
si dua kembar ini bukan anak biasa ya teman-teman. Apalagi si Aqua itu tahu kalau Ruby itu reinkarnator dari saat malam hari saat Ruby ketahuan oleh Aqua sedang bermain HP dan surfing di internet ketika sedang mengata-ngatai para hater di Twitternya mengenai Ai. Selain informasi aneh mengenai Aqua dan Ruby, ada diberikan juga mengenai stalker yang pernah mengikuti Ai di sini. Dimana dia itu tahu tuh kalau Ai sudah membuat anak yang membuat dirinya menjadi semakin gila akan hal itu karena dia merasa sudah dibohongi di sini. Memang berbahaya teman-teman mengenai orang yang memuja sesuatu secara berlebihan seperti ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka, Aqua dan Ruby yang selalu dijaga oleh istri sang presiden sekaligus manajer ini mulai muak dengan pekerjaannya yang menjaga bayi doang, di mana dia ada merencanakan untuk menjual informasi mengenai Ai yang hamil dan melahirkan, gelon nikah yang akan membawa banyak keuntungan baginya jika dijual ke majalah gosip. Tetapi karena Aqua dan Ruby ini tahu apa yang sedang dia rencanakan, akhirnya mereka pun membuat sebuah rencana untuk menakuti si Bibi dengan membuat dia kaget dengan dua bayi yang bisa berbicara normal, layaknya orang dewasa. Ketika dilabrak oleh Aqua dan Ruby, si Bibi yang kaget ada mengira kalau dia sedang ada di dalam game show. Namun si Ruby langsung memberikan pernyataan bahwa keserakahannya akan membawa kematian untuk dirinya sendiri dan menjanjikan jika dia bisa mengurusi kedua anak Ai dengan baik, dia bisa menikahi brondong ganteng atau artis muda yang ganteng dan berduit nantinya. Di mana hal itu berhasil dan cukup dipercaya oleh si Bibi karena saking senengnya ya dengan perkataan dua bocah ini. Aqua dan Ruby akhirnya bisa mendapatkan bawahan baru di timnya sekarang ini ya teman-teman, dan juga sudah berhasil menyelamatkan ibunya dari skandal baru lagi. Setelah selesai berakting di depan si Bibi, disitulah Aqua ada memuji Ruby karena aktingnya yang bagus. Namun si Ruby tidak pernah belajar berakting dan mungkin itulah bakat alami yang dia miliki karena sudah menjadi anak dari seorang Ai, seorang idola yang jenius. Tapi ada yang aneh ketika Aqua ada memberikan Ruby selimut pada malam hari di mana Aqua ada tidak sadar memanggil nama Ruby sebagai Sarina karena Ruby mirip sekali dengan si Sarina, anak yang pernah dirawat oleh si om dokter kita satu ini ya. Dan disitulah Ruby tiba-tiba terbangun dan menyadari kalau dia itu dipanggil dengan nama Sarina. Dan itulah yang menjadi pertanda bahwa Ruby itu adalah Sarina, seorang anak yang pernah dirawat oleh si dokter. Jadi ini menjadi sebuah takdir yang cukup aneh yang diterima oleh si dokter dan si Sarina, karena mereka pun bisa menjalin kehidupan lagi secara bersama-sama, tapi dengan menjadi anak seorang idol sesuai dengan permintaan si Sarina sebelumnya. Ai yang sudah mulai bekerja, mulai menyadari betapa susahnya untuk membahagiakan anak-anaknya karena pekerjaan yang susah setelah dia hatus karena melahirkan. Hal ini membuat Ruby khawatir dengan apa yang membuat Ai menjadi susah. Aqua pun menjelaskan mengenai dunia idol itu adalah bisnis. Dari penjualan merchandise hingga royalti itu akan kalah dengan korporat besar yang sudah mendominasi dibandingkan agensi mereka yang masih ecek-ecek. Tentu hal itu diperjelas oleh si Bibi karena memang dunia idol itu tidak cukup untuk menjadi idol tingkat tinggi saja, namun harus bisa beradaptasi dengan berkomunikasi dengan orang-orang agar bisa bertahan di dunia idol yang keras. Karena banyak idol yang tidak terkenal lagi malah bekerja di bar hingga jadi cewek pendamping untuk laki-laki minum. Jadi idola itu tidak semudah yang orang awam pikirkan ya teman-teman. Pada malam harinya, si Aqua dan Ruby ada meminta si Bibi untuk melihat konser mini si Ai. Setelah beberapa lama si Ai merasa tidak semangat karena banyak hal. Dari komentar pedas hingga keadaan Korea sekarang ini tentu membuat Ai itu tertekan. Ketika sudah sampai di tempat konser tersebut, si Ruby dan Aqua disuruh oleh si Bibi untuk tidak terlalu berisik dan bertingkah dengan normal layaknya bayi biasa dan tidak mencolok. Namun hal itu berubah ketika Ai mulai tampil dan dua bocah ini malahan jadi wota profesional dengan glow sticknya yang berdansa secara riang tanpa batas dan membuat si Ai jadi semangat ketika melihat anak-anaknya yang imut menjadi pusat perhatian juga. Hal ini juga membuat Ai menyadari bahwa senyuman Ai itu yang lebih disukai oleh orang-orang karena senyuman palsu itulah yang menjadi pusat perhatiannya sekarang ini. Tapi kan yang senyuman Ai ketika melihat anak-anak itu kan tulus ya. Namun sayangnya hal itu masih belum disadari oleh si Ai sendiri. Itu sayangnya teman-teman. Setelah 1 tahun berlalu, disinilah Aqua dan Ruby sudah beranjak dewasa, di mana si Ruby kelihatan sudah semakin manja dengan kelakuannya yang sering minta dielus. Berbeda dengan Aqua yang memang punya pemikiran om-om,
jadi dia pun bisa menahan diri untuk tidak terlalu manja dan terlihat dewasa. Saat waktu inilah, Ai yang sudah berkembang sudah bisa mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang sekarang mereka pun sedang ingin ke tempat drama. Di dalam set drama inilah, Aqua bisa bertemu dengan sang sutradara yang terlihat cukup seram. Namun ternyata orangnya santuy. Dalam set drama inilah, Aqua bisa mendapatkan koneksi dengan si sutradara akibat perkataannya yang cukup tidak biasa ketika berbicara dengan dirinya. Si sutradara malahan melihat sebuah potensi pada Aqua untuk menjadi pemain drama ya di sini. Karena menurut sutradara sendiri, ada 3 jenis aktris di mana ada pemeran utama, pemeran pembantu, dan pemeran pemula yang masih pemula. Jadi mereka harus fokus pada pemeran utama ketika sedang dalam dramanya. Ketika Aqua dan keluarganya sedang menonton drama pertama si Ai, mereka dikejutkan dengan adegan Ai yang cukup sedikit dan banyak dipotong. Aqua yang emosi langsung menelpon si sutradara untuk menanyakan alasannya. Seperti perkataannya, pemeran utama itu adalah seseorang yang harus diutamakan dibandingkan pemeran pembantu dan pemula. Karena jika ada pemeran pemula yang lebih manis, akan mengganggu fokus penonton ke pemeran pemula yang membuat mereka tidak seimbang. Kelihatan memang tidak adil, namun itu adalah bisnis dunia entertainment ya teman-teman. Jadi sudah biasa seperti itu. Tentu si sutradara ada memberikan pekerjaan tambahan untuk Ai, namun dengan syarat Aqua harus menjadi pemeran dalam film miliknya sebagai bisnis barter sekarang ini. Sesampainya di tempat syuting, Aqua yang berbicara dengan si sutradara ada mulai belajar mengenai dunia peran. Ditambah ketika Ruby sedang meronta-ronta di ruang hias, mereka bertemu dengan seorang anak kecil lain dan mulai berantem karena kesombongan si anak kecil tersebut. Namun anak itu dibungkam oleh Aqua dengan aktingnya yang luar biasa, bikin semua orang merinding ketika melihatnya. Hal ini bukan tanpa sebab ya teman-teman, karena Aqua sendiri itu memiliki bakat dalam acting, walaupun dia tidak menyadarinya sama sekali. Karena dia bisa mengerti jalur pikiran sutradara yang ingin pemerannya seperti apa dalam bertingkah atau beraktingnya. Makanya si bocah cewek tadi itu sampai nangis-nangis karena merasa kalah dengan si Aqua, di mana dia meminta untuk di-take ulang adegan dirinya dengan si Aqua itu. Dunia entertainment memang keras ya men, parah memang ya. Setelah 3 tahun, mereka dilahirkan dan dijadikan anak si Ai. Film yang disutradari oleh si sutradara santuy itu rilis dan diterima dengan baik, dan tentu mendapatkan penghargaan yang hebat. Namun yang difokuskan pada film itu adalah keberadaan Ai yang sangat difokuskan ketika bermain di film tersebut, dan menjadi kebanggaan bagi semua orang dan menjadi idola yang lebih tinggi lagi. Akibat hal itulah, Ai menjadi sangat populer dan langsung mendapati banyak pekerjaan, dan mereka mulai menjalani kehidupan yang cukup baik dibandingkan sebelumnya. Ditambah dengan Aqua dan Ruby yang sudah masuk TK sudah bisa bertindak sesuka hati mereka sekarang ini. Tetapi ketika di TK, di sini ada kelas di mana mereka ada mengadakan acara untuk berdansa di depan orang tua. Namun Ruby yang merasa tidak bisa berdansa ada mengingat rasa trauma yang dia miliki sejak kehidupan sebelumnya, di mana dia yang sakit dan tidak berdaya saat itu. Tapi saat sedang berlatih dansa di ruangan latihan di rumahnya, Ruby mendapatkan arahan dari ibunya Ai untuk bisa berdansa. Akibat arahan dari ibunya inilah yang membuat skill baru Ruby itu bangkit lagi ya teman-teman. Karena dia bisa menari seperti Ai, dan dia sudah terlepas dari rasa traumanya ketika sedang sakit di kehidupan sebelumnya. Dimana hal ini cukup membuat kita bisa melihat beberapa skill yang memang dimiliki Aqua dan Ruby, dari acting dan menari. Dan mungkin nanti mereka akan bisa bernyanyi ya teman-teman, karena kan jadi idol ya, otomatis mereka harus bisa menari, drama, atau acting, dan menyanyi pastinya. Setelahnya, Ai yang cukup polos di sini ada menelpon mantannya dan mengatakan bahwa dia ingin mempertemukan dirinya dengan anak-anaknya yang sudah besar dan memberikan alamat baru ke rumahnya ke si mantan tersebut. Memang di sini kita masih belum mengira macam-macam ya teman-teman, dan menganggap bahwa hal ini cukup normal. Tapi ya untuk gue pribadi memang hal ini menjadi tindakan yang cukup bodoh dilakukan oleh Ai, karena dia tidak pernah cerita mengenai hal ini ke manajernya yang memang bisa dipercaya harusnya seperti itu. Tapi mau gimana lagi, Ai melakukan hal itu karena keadaan si Aqua dan Ruby yang sedang membicarakan mengenai ayah mereka siapa dan di mana, yang membuat Ai jadi sakit atau pedih hatinya ya teman-teman. Wajar ya, sebagai ibu masa nggak mau membuat anak-anaknya bahagia. Ketika malam itulah bisa terlihat mereka mengadakan pesta untuk merayakan Ai dan kelompoknya bisa bernyanyi di Tokyo Dome, di mana itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri untuk mereka bisa bernyanyi di sana.
Saat sedang berpikir, Ai ada memikirkan mengenai flashback di mana saat dia sedang direkrut oleh si manajer untuk menjadi idol. Di mana dia di situ ada mendapatkan pencerahan mengenai keadaan idol yang bisa mencintai walau berbohong. Dan dia memulai sebuah mindset di mana dia bisa mencintai dengan cara berbohong. Di mana itulah yang menjadi mindset yang dia miliki untuk menjadi idol. Walau salah, tapi itulah cara yang dipilih oleh Ai untuk mengerti mengenai cara agar dia bisa mencintai orang lain. Tetapi sayangnya teman-teman, kebohongan itulah yang menjadi bumerang untuk Ai sekarang ini. Karena ketika dia kedatangan tamu di depan rumahnya pagi itu, dia mendapati bahwa dia sedang ditusuk oleh tamu tersebut yang ternyata adalah seorang fans fanatik atau stalker yang hanya memikirkan mengenai dirinya sendiri. Situlah ya, ada pundi-pundi flashback yang bikin sedih mengenai perkembangan si kembar dari lahir hingga dewasa sekarang ini yang selalu bersama-sama. Dimana perkembangan inilah yang cukup membuat kita para penonton sedih karena pasti kita akan kehilangan si Ai. Ini memang sialan ya memang si fans fanatik ini. Dalam pembelaan Ai di detik-detik terakhirnya saja, dia masih memikirkan mengenai caranya untuk bisa mencintai seseorang. Dimana dalam mindsetnya, kebohongan yang indah itu adalah sesuatu yang orang lain suka. Jadi itulah jalan yang sering dipakai oleh Ai. Tentu si Ai ternyata mengingat nama si stalker dan barang pemberiannya juga yang membuat si stalker merasa bersalah dan kabur begitu saja tanpa menolongnya. Tentu Aqua yang melihatnya langsung menolong Ai walau dengan keadaan yang syok dan tidak berdaya di situ. Walaupun si Aqua sudah menelpon ambulan, Ai langsung saja memeluk Aqua dan mulai bergumam untuk mengatakan bahwa dia mencintai Aqua dan Ruby. Dia pun ingin untuk melihat mereka membawa tas sekolah hingga dewasa nantinya. Tetapi sayang sekali teman-teman, di nafas terakhirnya saja, Ai akhirnya sudah bisa bersyukur untuk bisa melahirkan si kembar dan dia tidak berbohong atas cintanya kepada si kembar dan langsung bilang bahwa dia itu cinta sekali dan sayang sekali kepada Aqua dan Ruby sekarang ini. Keesokan harinya, sayang sekali teman-teman, berita mengenai kematian Ai tersebar kemana-mana yang membuat berita penuh dengan hal itu dan membuat para fans berduka atas hal itu juga. Tetapi inilah sebuah kenyataan tentang berita pertunjukan karena keesokan harinya, bagaikan berita ini tidak ada, semua orang berjalan sesuai dengan normal atau biasa saja bagi orang awam lainnya. Tapi tidak untuk orang yang merasakannya atau yang merasa kehilangannya. Dan dalam berita itu juga bisa terlihat bahwa sang stalker yang membunuh Ai itu sudah tertangkap dan ditemukan tewas bunuh diri di ruangannya. Tetapi berita itu juga mengarah bahwa ada kemungkinan 2 orang pelaku, yang dimana ini menjadi sebuah pertanda bahwa ada orang lain yang menginisiasi dan memberikan informasi ke si stalker untuk bisa menemukan Ai itu di mana. Dan akhirnya pun untungnya aja karena si kembar ini mau masuk ke dalam keluarga si presiden dan istrinya. Mereka pun tidak terlihat atau tidak terlibat dalam kasus ini. Namun mereka diberikan konseling yang cukup lama karena mereka sedang ada dalam tempat kejadian tersebut. Dan dengan berat hati pun si Ruby dan Aqua meminta untuk menjadi anak resmi dari presiden dan istrinya, yang dimana istrinya sekarang sudah mulai lembut dan mengatakan bahwa dia akan menganggap bahwa Ruby dan Aqua itu menjadi anak mereka sendiri. Pada pemakaman di sini, Ruby dan Aqua yang sedang menunggu di mobil mulai berdiskusi dengan masa depan mereka, dan Ruby terlihat ingin melanjutkan impian ibunya dan ingin menjadi idol juga, dimana hal itu cukup masuk akal yang nantinya pun Aqua akan mengikuti jalan yang sama. Berbeda dengan si Ruby, Aqua di sini malah berpikiran logis dan mulai mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sebelum bereinkarnasi, bahwa dia sadar orang yang pernah membunuhnya adalah penguntit atau stalker yang sama dengan orang yang membunuh si Ai. Di sini, Aqua mulai berpikir jernih untuk mengingat si stalker ini tahu dari mana rumah sakit si Ai yang akan dirawat, dan tahu dari mana informasi mengenai Ai itu hamil yang tidak semua orang tahu. Jika dia ingat bahwa Ai jarang memiliki teman dekat, dia pun mengingat ada satu orang yang memang tidak pernah terlihat namun tetap mencurigakan ya teman-teman. Siapa itu teman-teman? Ya betul sekali, ayah kandung si kembar yang memang sering telepon sama si Ai. Hal ini tentunya membuat Aqua memiliki tujuan baru dalam hidupnya ini, yaitu untuk membalaskan dendam mereka kepada ayah kandung mereka sendiri yang sudah ketahuan menjadi dalang pembunuhan ibu tercinta mereka.
Dan akhirnya Aqua yang keluar dari mobil ada menghampiri si sutradara dan memintanya untuk melatihnya dalam berakting dengan wajah yang suram dan gelap. Hal itu teman-teman bisa terlihat dari mata Aqua yang gelap yang menandakan raut wajah penuh amarah dan siap untuk membunuh siapapun yang menghalanginya. Keren dan bikin merinding sih ya itu teman-teman, karena di sini statusnya Aqua dan Ruby itu sudah menjadi anak si Ai karena dia terlahir dari badan si Ai. Jadi ya statusnya Ai itu ibu mereka. Jadi ya apapun alasannya mereka pun harus tetap membalaskan dendamnya kepada si ayahnya yang laknat itu ya teman-teman. Apalagi setelah mereka beranjak dewasa, inilah waktunya si kembar untuk mulai bersekolah di SMA. Dan dimulailah drama rencana pembalasan dendam si kembar kepada si bajingan laknat yang sudah jadi biang keladinya itu ya teman-teman. Mantap sekali. Oke, itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like, subscribe, dan bantu share videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi teman-teman.